Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Pak Junaidi dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang ilmu komunikasi. Kelompok 9 sendiri terdiri dari saya, Ahmad Firdaus Fikar, ada juga Ivander Hotasi Sebastian Lumban Tobing, ada Nani Widyandari, dan juga Vidi Arif Dwiantoro. Sebelum melanjutkan, izinkan saya menjelaskan tentang komunikasi terlebih dahulu. Istilah komunikasi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu communication. Komunikasi, menurut bahasa, dalam ensiklopedia umum diartikan sebagai perhubungan. William Albick dalam bukunya Public Opinion menjelaskan, komunikasi adalah proses pengoperan lambang-lambang yang berarti di antara individu-individu. Lain daripada itu, Laswell mengatakan bahwa komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan akibat atau hasil apa. Setelah mengetahui tentang istilah komunikasi, kita akan berangkat ke perkembangan komunikasi. Menurut Everett Rogers, perkembangan komunikasi dibagi menjadi 4. Pertama, era komunikasi tulisan, yang mana dimulai ketika bangsa Sumeria menulis dalam lembaran tanah liat. Kedua, ada era komunikasi cetak, yang dimulai sejak penemuan mesin cetak oleh Gutenberg pada tahun 1456. Ketiga, era telekomunikasi, yang diawali dengan ditemukannya telegraf oleh Samuel Morse pada 1837. Dan terakhir, yang keempat, ada era komunikasi interaktif, di mana dimulai terjadi pada pertengahan abad ke-19, tepatnya sekitar tahun 1946, di mana ditemukannya mainframe komputer oleh para ahli dari Universitas Pennsylvania di Amerika Serikat. Selanjutnya, ilmu komunikasi. Definisinya itu, ilmu komunikasi terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan komunikasi. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan, sedangkan komunikasi adalah proses pengoperan lambang-lambang yang mempunyai arti dari seseorang kepada seseorang. Jadi, bisa dijelaskan, ilmu komunikasi adalah sekumpulan pengetahuan tentang tata cara komunikasi, sehingga komunikasi akan berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sebagai sebuah ilmu, komunikasi memiliki objek yang dikaji. Ashadi Schreger menyebutkan bahwa objek material ilmu komunikasi adalah kehidupan masyarakat, sedangkan objek formalnya adalah relasi sosial yang termediasikan. Saya Nani Widyandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan komunikasi, dan yang kedua ada komponen komunikasi, dan yang ketiga ada bentuk komunikasi, dan yang terakhir ada sifat komunikasi. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu permasalahan komunikasi. Ada 3 masalah utama dalam komunikasi. Yang pertama adalah behavior, yaitu kegagalan sebuah komunikasi yang disebabkan karena perbedaan sudut pandang antara komunikator dan komunikan. Dan yang kedua ada konteks, yaitu menempatkan komunikasi dalam konteks yang tepat akan meningkatkan kualitas komunikasi. Nah, selalu perhatikan tempat, waktu, suasana, dan kapasitas kawan bicara kita. Yang ketiga ada relationship. Salah satu kunci utama komunikasi yang efektif adalah memiliki hubungan baik dengan kawan bicara kita, sehingga ia akan nyaman untuk bicara dengan kita. Dan yang kedua ada komponen komunikasi nih. Komponen komunikasi terbagi menjadi 5, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Nah, kita masuk ke selanjutnya bentuk komunikasi. Nah, bentuk komunikasi ini cuma ada 1, yaitu komunikasi personal. Komunikasi personal ini atau personal communication ini dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi interpersonal, dan yang kedua ada komunikasi antarpersonal. Nah, kita masuk ke sifat komunikasi.
Sifat komunikasi ini ada 4, yaitu yang pertama ada tatap muka, bermedia, yang ketiga ada verbal. Nah, verbal ini dibagi menjadi 2, yaitu lisan dan tulisan atau cetak. Nah, yang terakhir ada non-verbal. Non-verbal ini juga terbagi menjadi 2, yaitu kial atau isyarat badannya, yang kedua ada bergambar. Metode komunikasi. Metode komunikasi dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama jurnalistik. Jurnalistik dibagi menjadi 4 lagi, yaitu jurnalistik cetak, jurnalistik elektronik, jurnalistik radio, dan jurnalistik televisi. Lalu yang kedua adalah hubungan masyarakat. Yang ketiga ada periklanan, keempat pameran, kelima publisitas, keenam propaganda, ketujuh ada perang urat syaraf, dan kedelapan ada penerangan. Tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama perubahan sikap, kedua perubahan pendapat, ketiga perubahan perilaku, dan keempat perubahan sosial. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi dibagi menjadi 4, yaitu menyampaikan komunikasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Bidang komunikasi. Bidang komunikasi dibagi menjadi 7, yaitu komunikasi sosial, komunikasi manajemen atau organisasional, ketiga ada komunikasi perusahaan, komunikasi politik, komunikasi internasional, komunikasi antar budaya, dan komunikasi pembangunan. Yang terakhir ada teori komunikasi. Teori komunikasi dibagi menjadi 5, yaitu teori komunikasi verbal dan non-verbal, teori komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok dan organisasi, teori komunikasi massa, dan teori komunikasi antar budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidi Arif Diantoro ingin melanjutkan pembahasan sebelumnya. Pendekatan ilmu komunikasi. Littlejohn 1989 membagi masyarakat ilmiah berdasarkan perspektif serta objek pokok pengamatan keilmuannya kepada 3 kelompok aliran atau pendekatan besar, yaitu pendekatan saintifik, ilmiah empiris, pendekatan humanistik, humaniora interpretatif, dan pendekatan social sciences, ilmu-ilmu sosial. Posisi ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi adalah ilmu sosial terapan. Ilmu terapan adalah ilmu yang berkembang atau dikembangkan dari berbagai disiplin ilmu atau terapan berbagai disiplin ilmu murni. Misalnya, ilmu pendidikan merupakan ilmu sosial terapan yang mengaplikasikan konsep-konsep dari psikologi, antropologi, dan sosiologi. Contoh lainnya, ilmu manajemen yang menerapkan konsep psikologi, ekonomi, antropologi, dan sosiologi. Sedangkan ilmu komunikasi dikategorikan sebagai ilmu sosial terapan dengan mengaplikasikan konsep-konsep sosiologi, psikologi, ekonomi, politik, dan antropologi. Ilmu komunikasi juga merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner dan multidisipliner. Artinya, ilmu komunikasi memanfaatkan ilmu-ilmu lain, ilmu sosial yang berada di dalam rumpun ilmu-ilmu sosial. Bahkan, kadang ilmu komunikasi juga memanfaatkan ilmu-ilmu alam atau eksakta yang bersifat terapan, seperti telekomunikasi atau komputer. Beberapa teori atau model komunikasi yang dikembangkan ilmu eksakta, misalnya model komunikasi Shannon-Weaver, seperti dalam bukunya The Mathematical Theory of Communication 1949. Hubungan ilmu komunikasi dengan ilmu lainnya. A. Sosiologi mempelajari interaksi sosial. Interaksi sosial harus didahului oleh kontak dan komunikasi. B. Filsafat meneliti komunikasi secara kritis dan dialektis, yakni filsafat melihat komunikasi pada hubungan manusia dengan realitas lainnya. C. Politik. Menurut Gabriel Almonno 1960, komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.